tunduk di bawah hukum kausal. Aduh, apa kira hukum kausal itu? Hukum kausal itu adalah hukum sebab akibat. Kalaunya begini pasti begitu. Nah, peristiwa yang semacam ini biasanya bisa kita prediksi, bisa kita perkirakan. Dan ada peristiwa yang kedua, yaitu yang disebut dengan fenomena robbaniyah, yaitu peristiwa yang terjadi karena maunya Allah saja sudah. Inilah yang seringkali kita sebut dengan mukjizat atau karomah. Di dalam fenomena kauniyah misalnya, kalau kita melihat ada seorang anak kecil, maka yang terbayang dalam pikiran kita apa? Pasti ada orang tuanya, betul? Ada anak kecil, pasti ada bapaknya dan ada ibunya. Bapak dan ibu ini adalah sebab, anak kecil ini adalah akibat. Tetapi kalau dalam fenomena robbaniyah, kita menyaksikan misalnya Nabiullah Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu, jadi apa enggak? Dia jadi juga. Tentu saja fenomena Nabi Adam ini tidak bisa kita telusuri menggunakan pendekatan antropologi budaya. Nggak sanggup kita menelitinya. Kok bisa ada manusia lahir tanpa bapak dan tanpa ibu? Ini nyatanya ada, namanya Nabi Adam. Belum lagi kita lihat ada namanya Nabi Isa alaihissalam. Ini lahirnya gimana? Nabi Isa lahir tanpa ayah. Coba kita telusuri secara medis, bagaimana bisa ada perempuan hamil tanpa memiliki suami? Nah, tapi ada kejadian yang kita sesalkan ini ya, dari peristiwa ini. Ternyata perempuan-perempuan zaman sekarang banyak yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Banyak wanita zaman sekarang yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam, hamil tanpa suami. Apakah ini termasuk mukjizat abad 21? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Tapi beda kasusnya. Kalau Nabi Isa lahir, Siti Maryam mengandung, itu memang tanpa ada sentuhan sedikit pun dari manusia. Walam yang sasmi basar. Di dalam surah Maryam bisa nanti dicek ceritanya. Nah, inilah yang disebut dengan fenomena robbaniyah. Api itu panas atau dingin? Kalau dia bilang dingin, kita ambil kompor kan di sini. Nah, kita tes panas atau dingin. Api di mana-mana panas. Tapi begitu Nabiullah Ibrahim masuk ke dalam api, apinya berubah menjadi dingin. Sebelum Nabiullah Ibrahim masuk ke dalam api, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Coba kita masuk dalam api. Kayak apa amalannya Ustaz? Bisakah kita pakai ayat yang tadi itu nyaman apinya dingin kalah? Hah? Coba ayatnya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, hafalkan. Siapa tahu dingin apinya nanti. Ya, tapi kalau potongan kayak kita nih kayaknya ada 8 mah. Matang kita kalau masuk dalam api itu. Ada 8 kalau potongan kayak kita nih, insya Allah. Jadi fenomena Isra Mi'raj ini adalah Bapak Ibu semuanya adalah satu fenomena yang sangat tidak bisa kita terima dengan logika kita, tetapi kita bisa menerimanya dengan logika keimanan, bukan dengan logika hitung-hitungan. Itu kata Asro. Selanjutnya kata bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Pertanyaan kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata bi'abdihi? Kenapa tidak pakai kata bi Muhammadin saja langsung?
Subhanalladzi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang telah memperjalankan si Muhammad. Kenapa kok pakai bi abdihi? Nah, dari kata bi abdihi ini sebenarnya kita mendapatkan dua data. Data yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya sekaligus. Kalau kita bahas misalnya di dalam pembahasan para ulama, utamanya para ulama yang mengikuti aliran-aliran filsafat, biasanya mereka akan mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu hanya terjadi secara ruh saja, tanpa jasad. Apalagi kalau kita sudah berbicara sains misalnya, ada yang tahu seberapa kecepatannya Nabi ketika naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu kecepatannya kurang lebih 300.000 kilometer per detik. Itu Pak, kecepatannya lebih cepat daripada cahaya. Kalau cahaya kita arahkan tuh, itu Nabi lebih cepat lagi. Dan di dalam pembahasan fisika, tubuh manusia itu akan hancur jika kita naik kendaraan dengan kecepatan yang sedemikian itu. Kalau nggak percaya, tanya aja sama guru fisikanya. Guru kebetulan bukan guru fisika. Itu masih yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi naik Mi'raj ke langit yang ketujuh, orang berpikir kalau dengan jasadnya ikut juga, oksigennya itu apa? Ya loh, ada oksigen di langit ketujuh sana. Apa malaikat Jibril membawakan oksigen dari bumi? Pakai? Kan tidak, nggak ada kisahnya begitu. Ya, tetapi karena ini adalah perjalanan Isra Mi'raj, fenomena yang terjadinya adalah kehendak Allah semata, maka semuanya menjadi mungkin. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, anna lafzul abdi la yatanawalu illa biruhi wal jasadi, illa majmu'ar ruhi wal jasadi. Jadi lafaz abdun itu menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad. Makanya dipanggilnya hamba. Kalau seandainya hanya terjadi dengan jasad saja tanpa ruh, jasad tanpa ruh namanya apa? Mayit. Jadi dipanggilnya bukan bi'abdihi, bimayitin. Jasad tanpa ruh. Atau misalnya ruh saja tanpa jasad. Kalau ruh saja tanpa jasad, gentayangan, namanya apa? Banyak bisa pocong namanya. Atau atau apalah namanya itu. Nah, itulah yang menunjukkan yang pertama. Yang kedua, ini adalah satu bentuk pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar hamba Allah. Kemudian kita bertanya, ya kalau cuma hamba Allah saja kan kita juga hamba Allah, betul? Ini hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Benar atau enggak? Apa yang hamba siapa? Hamba Allah semua ya. Terus apa bedanya? Kita semua hamba Allah. Ya, betul. Kata siapa? Ya kata saya. Kalau kata saya berarti apa? Berarti cuma mengakui. Tetapi kalau sudah penyebutan hamba itu turun langsung dari Allah, maka itu disebut dengan pengakuan. Mahal nggak harganya? Mahal. Jadi sebutan hamba itu kalau dia keluar dari lisan manusia murah. Kalau dia keluar dari Allah Subhanahu wa taala mahal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah banyak sekali di antara kita yang mengaku hamba Allah, ternyata hamba dunia, hamba jabatan, hamba harta, hamba partai. Hamba partai. Hamba serangan fajar. Kalau urut pribadi, ya serangan fajar
ada orang memberi caleg misalnya kan, atau caca yang lain, insya Allah gak ada ulun pilih. Itu kalau ulun prinsipnya. Kalau ada yang memberi, ini pasti yang ada ulun pilih. Ini namanya riswah. Apa riswah itu? Sogok. Nabi mengatakan al-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang menerima sogokan masuk neraka. Jadi orang yang nyogok dan orang yang menerima sogokan itu tidak berdosa. Tidak berdosa, tapi langsung masuk neraka. Alhamdulillah. Jalur khusus masuk nerakanya, nggak pakai dosa-dosaan. VIP. Ya, ini karena sudah selesai dah. Karena sudah selesai aja lah. Jadi ulun makanya bilang sebentar ini kalau semalam karena ini. Ini sudah selesai semuanya ya. Nah itu. Ada yang jadi hamba partai, hamba capres, hamba caleg, ngomongnya hamba Allah. Nah ini berarti sekedar ngaku udah jadi hamba Allah, tetapi belum mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau contoh tadi masih terlalu berat, kita beri contoh yang sederhana. Misalnya orang yang bikin story di Instagram, pernah bikin story di Instagram? Ini pasti nih hubungan yang berjilbab nih. Ini kalau upload story di Instagram pasti dengan wajah dicoret-coret. Nah, kemudian caption di bawahnya abaikan wajah jelekku. Ini orangnya. Nah, ininya. Hadir orangnya. Hadir. Yang mana? Yang kerudungnya hitam. Nah, dengan ada seorang kerudung hitam juga. Nah, itu orangnya. Kalau kita update story di Instagram misalnya, kita mention artis. Nah, di sini penggemar Korea kan nggak nih cewek-ceweknya nih? Ada. Ukti-uktinya penggemar Korea atau bukan nih? Ya, tahu lah dengan personil BTS tahu lah. Hah? Kenal lah dengan Jin BTS, kenal lah Jin. Nah, hebat cuma kenal dengan Jin. Di mana kalian bisa berkenalan dengan Jin? Iblis siapa Iblis? Iblis BTS. Oh hebat, Iblis dan sambil BTS. Jin aja lah adanya. Itu. Atau kalau yang cowok-cowok ini ketahuan nih. Blackpink. Blackpink nih. Ya. Apa fans garis kerasnya Blackpink apa? Pink apa? Ya itu. Nah itu betul. Inilah yang lainnya. Nisa kawan Nisa. Nisa Blackpink Nisa. Hah? Oh Nisa. Astagfirullahaladzim Nisa, sorry. Ada Nisa tangga ulun sekalinya. Semalam menempat Blackpink terjadi. Ada diterima. Ada kau bahasa Korea soalnya. Tawa ingin aja dengan anyong aseo. Itu lah anyong aseo. Nah itu sarang heo. Nah itulah ya. Atau yang baru datang di Jakarta kemarin, Coldplay. Hah? Dia nonton Coldplay sekarang. Chris Martin. Hah? Mahal tiketnya. Memang gue. Kalau ada yang gratisan ini belum sampai 2. Chris Martin. Nah, coba kalau kalian bikin story di Instagram, kemudian nge-tag atau mention Chris Martin, boleh atau tidak? Boleh aja. Siapa yang marah? Tapi kan biasa aja. Bayangkan kalau misalnya setelah itu story kita di-repost dengan Chris Martin. Kemudian Chris Martin memberikan caption, tipis-tipis abangku. Ya. Oh bisa tuh, bisa Chris Martin itu ternyata tipis-tipis bersama fans. Mana yang lebih mahal? Kita story mention Chris Martin atau Chris Martin merepost kita? Chris Martin merepost.
Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Karena yang pertama hanya pengakuan seorang. Kalau yang kedua sudah mendapatkan pengakuan dari yang mulia Chris Martin. Ya, ada yang mulianya lah. Oke, dari situlah kita bisa memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat bi'abdihi pada ayat subhanalladzi asra bi'abdihi. Selanjutnya apa sebenarnya tujuan daripada Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, yang paling benar adalah wallahu a'lam bishawab. Tujuan yang paling benar adalah hanya Allah yang tahu. Tidak tahu. Sudah nggak berarti namanya? Belum. Karena ada bocoran di dalam ayat tersebut bahwa sebenarnya tujuan daripada Isra dan Mi'raj linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang pian ini yang masih meyakini kalau Isra Mi'raj itu tujuannya ketemu Allah. Ada? Nah, ini pemahaman yang mesti diluruskan. Ketemu Allah di langit, ini keliru. Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak menetapi satu arah tertentu. Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kalau Allah bertempat di kursi, di arsy, di langit, itu namanya Allah butuh kepada makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk, tetapi makhluk butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Sama sekali tidak membutuhkan. Arsy makhluk, langit makhluk, kursi makhluk, semua makhluk Allah tidak membutuhkan. Dari tujuannya Isra Mi'raj, kalau ada soal setelah ini pelajaran SKI, jangan lagi ada yang menjawab ketemu Allah. Gitu. Tujuan Isra dan Mi'raj itu apa? Tujuan Isra dan Mi'raj adalah untuk Allah perlihatkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesarannya. Di sana Nabi Muhammad melihat ada orang yang suka mencakar-cakar wajah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa itu?" Kemudian Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah gambaran umatmu yang suka menjelek-jelekan saudaranya sendiri." Cakar wajahnya, sakitlah cakar wajah sendiri itu. Sakit. Jangankan nanti di akhirat, di dunia kita cakar wajah kita sendiri sakit luar biasa. Karena sebenarnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ini bagaikan satu tubuh. Jika ada satu tubuh yang terluka, maka seluruhnya akan merasakan sakit. Kaki tersandung, mulut ngomong aduh, mata keluar banyu. Itu tanpa undangan. Ya seperti itu adanya. Kemudian apa tujuan Isra Mi'raj yang selanjutnya adalah untuk menerima perintah. Perintah apa? Sholat. Sholat berapa kali sehari? 5. Yang wajib berapa kali sehari? 5. 5 kali. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Subuhnya jam berapa tadi? Jam 8. Oh, subuh apa tuh? Jam berapa subuh tadi pagi? Setengah 9. Setengah 9. Itu subuh kan? Subuh sekalian duha. Subha. Usolli sholat subha. Ulun sholat subuh sekalian sholat duha. Nah ini namanya sholat subha. Jam setengah 9 dengan sholat subha. Jangan keliru, ya. Kalau ulun mengingatkan lagi tentang sholat ini, sepertinya sudah lewat babnya.
Tetapi paling tidak kita mengetahui dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini bahwa sholat itu adalah ibadah yang sangat agung. Karena apa? Karena untuk mensyariatkan sholat Allah panggil Nabi Muhammad. Tidak cukup dengan sekedar turun ayat. Allah perintahkan puasa, turun ayat. Apa ayatnya puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Kemudian ketika Allah perintahkan haji, turun ayat, cukup. Allah perintahkan zakat, turun ayat, cukup. Tetapi ketika Allah perintahkan sholat, ayatnya turun, terus nabinya dipanggil. Ini dari sisi ini saja sholat itu sudah sangat istimewa. Dan itulah kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan sholat selalu menggunakan kata aqimus sholat, bukan if'alus sholat atau i'malus sholat. Artinya adalah dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Apa bedanya? Apa beda antara mengerjakan dan mendirikan? Kalau sekedar mengerjakan tuh cukup yang rukuk, sujud. Itu namanya sekedar mengerjakan. Tetapi kalau mendirikan sholat, selain kita harus memenuhi rukun, syarat dan sunnah-sunnahnya sholat, kita juga harus menerjemahkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai di dalam sholat yang penting untuk kita terapkan? Satu, misalnya rendah hati. Ilmu padi abangku, ilmu padi ya. Walaupun sudah jago-jago ini pemain-pemain ML sepertinya ini, jago-jago, tapi ilmu padi, tawadu, rendah hati. Dari mana gambarannya? Ketika kita sujud nih, kepala kita ini diletakkan sejajar dengan kaki. Bahkan kepala kita harus lebih rendah posisinya daripada ini, apa namanya? Apa namanya ini? Tahu aja kalau namanya? Tahu. Nah, ya sudah itu. Pada berani kalau menyebutkannya. Ini tempat keluarnya kotoran. Dan di dalam ilmu fikih, siapa yang sujudnya kepalanya masih lebih tinggi daripada ini, maka sujudnya tidak sah. Makanya kalau bisa dia sholat di atas tangga, lalu gini sujudnya, ini di bawah, nggak sah. Tidak boleh. Kepalanya harus lebih rendah daripada ini. Sifat sombong itu harus dihilangkan, harus dikikis Bapak Ibu semuanya. Karena sifat sombong ini adalah titisan iblis, makhluk yang sudah pernah di surga kemudian diusir. Apa kesalahannya iblis? Sombong. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan kepada iblis, "Hei iblis, usjudu li Adam." Sujudlah kamu kepada Adam. Ini sujudnya adalah sujud takzim, menghormati, bukan sujud ibadah, beda. Sujud menghormati. Kemudian kata iblis, saya tidak mau sujud. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kepada Adam kecuali iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, "Hei iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartu?" Apa yang mencegah kamu untuk mengikuti perintahku dan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Kata iblis apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Saya disuruh sujud sama Adam, yang benar aja. Hafal semuanya, bocah pakainya yang benar aja. Dong dari iblis. Nah, tapi itu lain dari iblis kan lain. Iblis nggak ngomong gitu, belum punya ikat iblis waktu itu kan. Sekarang mungkin punya. Nah itu, nggak mau. Yang sudah di surga saja diusir karena sombong, kita
belum di surga. Sombong, bisa nggak masuk surga? Inilah, bisa. Bagaimana mau surga nungguanmu? Bisa gimana? Tidak bisa. Ya, kata Nabi SAW, layak dafurul jannah, tidak bisa masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada satu biji daripada kesombongan. Inilah nilai sholat yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala kulli hal, peristiwa Isra dan Mi'raj ini pada intinya adalah satu perkenalan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenalkan kepada hambanya betapa agung dan betapa hebatnya Dia. Dan semua ini tidak bisa kita capai kecuali dengan melalui perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mendekat kepada Nabi? Gimana cara mendekat kepada Nabi? Ada yang tahu caranya? Ini hubungan yang pokoknya ini. Kalau PDKT ke cewek, tahu caranya. Kenapa PDKT dengan cewek? Kayak apa bro? Hah? Ajak berjalan. Terus chatting di Instagram. Assalamualaikum Murti. Betul. Itu suara binatang namanya buah. Buahnya berkaki dua. Assalamualaikum Murti. Sudah salat tahajud belum? Orang ada semain subuh. Mengingatkan anak orang tahajud. Itu. Kalau PDKT ke cewek semuanya hafal caranya. Tapi PDKT kepada Rasulullah gimana caranya? Banyak caranya. Satu yang paling cepat untuk kita bisa PDKT ke Rasulullah adalah memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama Jibril pernah bertemu dengan satu malaikat. Beliau melihat malaikat tersebut memiliki jari lebih dari 1000. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat itu, malaikat, tugas si kami apa jalan? Kok Allah menciptakan engkau dengan bentuk seperti ini? Kemudian kata malaikat tersebut, wahai Rasulullah, tugas saya adalah untuk mencatat jumlah air yang turun dari langit ke bumi. Jadi jumlah hujan itu ada malaikat yang mencatatnya. Air yang jatuhnya di gunung jumlahnya berapa? Malaikat itu tahu. Air yang jatuh di laut, malaikat itu tahu jumlahnya. Ada semua rekamannya. Nih, malaikat berjari 1000 tadi. Tetapi kemudian malaikat tersebut berkata, wahai Rasulullah, ada satu yang tidak bisa saya hitung, kata malaikat tersebut. Dan Rasulullah apa? Apa yang tidak bisa engkau hitung itu? Yang tidak bisa saya hitung itu adalah cucuran rahmat Allah yang turun kepada kaummu yang berkumpul dan di sana mereka bersolawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau kita hujani musola ini? Mau dihujani? Tapi kan hujan banget. Hujannya hujan rahmat, hujan berkah. Mari bersama-sama kita membaca salawat sekaligus menjadi akhir daripada ceramah Isra Mi'raj pada kesempatan kali ini. Yuk diikuti sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
barokah daripada salawat yang kita baca dari Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hidup kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, cinta kepada Rasulnya, dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan uraian singkat yang kami sampaikan tentang Isra dan Mi'raj ini ada berkah dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma huwa fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.